Win. Mana si Windy? Nggak ada ya? Ini kayaknya ada anaknya tuh. Nggak ada hilang. Oh iya. Yuk, itu toko lu di mana sih, yuk? Kelapa Gading. Apa? Kelapa Gading? Iya, Kelapa Gading. Lu buka toko apaan? Gue baru tahu lu punya toko. Enggak, gue ini laundry sepatu. Oh, nyuci sepatu bermerek gitu. Iya. Lu punya cairan gitunya ya buat ini? Iya, ada. Lu nyuci sendiri apa ada punya karyawan? Gue lah yang kerjain. Oh, lu ngerjain sendiri? Iya. Berapaan satu sepatu? Boban. 50.000? Iya. Semua sepatu 50.000? 50.000. Itu kalau sepatu rusak lu gantinya berapa? Ya, sepatu Cuci. sama gue Cuci 50, coy. Setahu gue cuci sepatu tuh mahal, cuy. 100 lebih apa 200 lebih gitu cuci sepatu. Ya, pokoknya bagus aja nih hasilnya nih. Oh. Nah, kasih lihat nih hasilnya. Oh. Bersih. Gue baru tahu loh lu punya itu. Sampai mengkilap loh itu. Mau makan lagi? Halo. Hai. Oh, cuy. Hai, Omi. Ami, saya Ami. Mina. Ini enggak. Ini, Udah lupa lah. ini yang anaknya kemarin bilang siapa yang wanita di foto orang harus Hawa di Wonder Woman. Anaknya sih luar biasa ya. Jamet. Tapi kapan open house? Apa? Kapan open house? Besok boleh. Anak gue yang penting berani, cuy. Masalah bener belakangan. Berani ku yang penting. Keren, Ted. Itu baru anak lu, Ted. Gelo-gelo. Si Aki izin ya? Si Aki jadi pembicara di Cool Shanes. Oh. Sadis. Luar biasa ya. Udah mulai diundang-undang nih. Dia mau jangkau anak-anak youth ya. Asik. Kuliah siapa itu? Pin. Kuliah siapa? Kuliah Shanes. Siapa Udah tuh? mulai fokusnya bukan domba-dombanya ya, tapi Yang mana? Dombamu ya dombaku katanya. Si Aki biar ini ya. Tata berbusan yang benar ya kalau ke gereja ya, pengen gitu ya dia. Bener juga. Dia mau belajar Udah fashion, kan? gue rasa. Parah. Bagaimana memakai baju mini namun tidak kedinginan. Gelo lu ya. Kacau. enggak bagaimana pakai baju mini tapi tetap sopan. Iya, benar juga. Bagaimana pakai baju mini tapi tidak ditegur ibu gembala. Kabur jawaban. Kalau Mute, Yani, Windy, Makan gue. Kamu nggak mau kabarnya? Tadi buka kan otomatis langsung udah keburu hai udah. Si David udah di sini ngomong. mah lu pada kenal semua kan, yuk? Nela, Ali nggak kenal. Oh, Sheila doang. Yang lain mah kenal kan? Kenal lo, kenal. Ya, lu kan tetua gila lu. Iya, wah. Wow. Oh, iya. Senior youth lo. Masa nggak kenal? Tuh, Anak-anak saya ini tuh ya. Tuh, gue anak-anak youth semua kok ini. David Go. David Go. Chris udah pergi, Bit. David, go. Dia Yu-Gi-Oh kali. Goy, dapat goy. Mana si Rikohan? Dia selalu menjadi pendengar saja ya. Iya kok. Tuh dicariin kode ID. Ya kok, Hei, saya di background kok, di belakang layar. nggak ada di layar tapi selalu ada ya, selalu mendengarkan. Selalu dengerin semua sharing-sharing. Oh ini. Mengikuti aja ya, stalker. Tuh. Oh, hari ini Ute yang pimpin. Shalom. Shalom Kak. Coba tolong kesalahan saya jangan diulangi ya. Terus, Nas, suara aku gimana?
Suara lu gede banget, Teh. Kedengaran. Kegedean. Gede banget. Iya. Mantap udah. Setiap kali Ute kalau ngomong ya, nggak tahu sejak berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu, itu pecah speaker gua di sini. Tunggu, tenang saudara-saudara. Pakai ini kali, pakai mic baru atau apa sih? Pakai Mike, ini dari laptop aja. Tunggu, ini udah auto tapi. dulu Aja, tuh coy. nggak itu loh. Dulu nggak begitu. Baru belakang-belakangannya dong. Laptop baru berarti. Ganti laptop. Hilang. Kalau tanya sekarang gimana, hilang suaranya. Gue tadi cuma baca gerakan mulut lo doang, sekarang gimana? Coba ngomong. Tes. Halo. Lagi. Shalom. Lagi Gedein dikit lagi. lagi aja Pak Ute. Dikit lagi. Kecil banget. Shalom. Gimana sekarang? Nah, Oke. udah. Coba Udah lah, cukup lah segitu. Coba yang lain, oke gak? Oke. Mic volumenya di setting jangan itu tuh, jangan full. Setengah aja kalau nggak 3/4. Itu auto. Aku settingnya Jangan auto. Setting aja 3/4. Kalau nggak setengah. Oh, I see. Oke. Tapi sekarang jelas ya. Jelas. Sekarang pas. Jangan kayak gua pas ngomong jelas, begitu nyanyi hilang. Udah selesai, boleh. udah tahu, nggak ada suaranya. Suara gitar kedengeran ya? Aman. Oke, aman. Yuk. Halo, salam kenal. Ko Handoyo ya? Iya. Bukan udah kenal. Bisa kenal gua. Kenal ya? Aku nggak kenal. Dulu, Nggak kenal, udah kenalan lah. Petrus. Hah? Dari si Petrus. Pak Doyo apa kabar? Mana lu masih di Yot aja? Masih di Yubi nggak bro? Tuh kan si Handoyo di sini mah udah kenal semua, udah nggak usah perkenalan lah yang ntar ya. Enggak juga kali. Ya kenal cuma Sela Odi sama si Ute doang paling. Yang lain gue tahu. Kita nunggu siapa lagi ya? Kalau nggak mau mulai aja. Doyo mana Doyo? Bunganya Doyo? Nggak kelihatan. Janganlah orang ganteng. Gue bentar lagi keluar ya. Ntar baru nyambung lagi. Jangan lupa ya. Ditunggu, cuy. Mau nutup dulu gua. Ya, apa-apa. Nah. Hati. Setengah jam lagi masuk lagi. Ya. Mulai aja kali ya, Teh. Boleh. Sambil nunggu yang lain, Teh. Oke, suara aman ya. Tunggu sebentar. Aku share screen. Aman. Aku bisa share screen nggak kok? Bisa. Insya Allah bisa. Loh, kok jadi ngikut? Insya Allah. Mana sih? Bentar. Bentar. Kelihatan nggak guys? Kelihatan. Chatnya. Kelihatan ya. Kelihatan. Oke. Tunggu sebentar. Nah, gimana ya? Nggak kelihatan juga. Oke. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat bersekutu bersama, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk berkat-berkat Tuhan baik jasmani maupun rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan kami mau berdoa agar anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mungkin belum bisa hadir, biar Tuhan Yesus yang kumpulkan mereka, atau kalaupun mereka berhalangan Tuhan, biar Tuhan Yesus yang lindungi mereka dimanapun mereka berada, biar Tuhan Yesus yang tengok mereka satu persatu dan kuatkan mereka selalu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini Tuhan,
Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, agar apa yang kami sharingkan Tuhan sesuai dengan visi misi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, kita mau nyanyi lagu ini. Ini Uta juga baru beberapa hari dengar sih, jadi sambil belajar juga ya. Jelas ya suaranya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita ulang dari awal lagi. Katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Mujizat itu nyata, mujizat itu dekat di mulutku, dan kami percaya. Karena mujizat-Mu itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau mengumpulkan kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami pekerjaan yang baik, memberikan kami komunitas yang baik, memberikan kami teman-teman yang baik, memberikan kami pasangan hidup yang baik.
memberikan kami keluarga yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk selalu berada di sisi kami Tuhan Yesus, menjadi penolong kami, menjadi juru selamat pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami berserah sama Tuhan Yesus, maka segala beban hidup kami Tuhan Yesus akan selesai Tuhan. Karena Engkau yang menguatkan kami Tuhan Yesus, karena Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pada hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami memiliki teman-teman yang baru Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Yesus teman-teman kami dapat menganggap tempat kul ini sebagai rumah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita sampaikan beban hidup kita pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kalau misalnya pada hari ini Tuhan kami sedang mengalami pencobaan Tuhan, tapi izinkanlah kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap pencobaan yang kami alami Tuhan Yesus tidak melebihi kekuatan kami Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus pertolongan Tuhan nyata dan tidak pernah terlambat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kesembuhan yang kami dapat Tuhan, terima kasih untuk setiap jalan keluar yang kami dapatkan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mujizat Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan Yesus di saat-saat kami tidak percaya bahwa kami
bisa melalui itu semua. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bapak, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati teman kami yang akan sharing nanti Tuhan, biar Tuhan Yesus juga yang memberkati kul ini Tuhan Yesus, dan memberkati acara kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami memulai pada hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Aku stop share. Shalom semuanya. Karena Aki Shalom. nggak ada, jadinya saya menggantikan. Boleh nyalain semua mic-nya? Saya nggak suka sepi-sepi. By the way, Shalom Lilianti Christine Manurung. Halo, shalom kok. Shalom. Baru ya? Saya nggak familiar. Baru beberapa minggu lalu. Berapa minggu lalu? Baru 2 kali. Maaf, kemarin Shalom. Temannya sih itu ya. Siapa? Ini Hani nih kayaknya, Hani, Delia, gitu. Kenalan. Lili temennya aku, dia seumuran sama aku soalnya. Mungkin. Kok David? Mungkin. Soalnya- Ini kelihatannya muda banget kok. Ada manurung-manurungnya. Maksudnya apa? Enggak, kamu juga muda kok, Teh. Hari ini kita main games gak sih, Vin? Main dong, hari ini gamesnya karena ini Women Day. Women Day nggak sih? Kata Koak ini Women Day. emang gua games ya? Oh gitu. Emang iya. Jadi Kok semuanya kayak di, cewek. kok kayaknya di sosmed kagak ada Women's Day. Iya sih, Aki kayaknya Dikul ini doang guys. Independence Day. Ya sih, Koak ya Kemerdekaan, Teh. Bukan hari kecewean. kurang asem dikerjain. Jadi karena kata Koak ini Women Day ya dia bilang. Women Day, jadi dari mulai WL, doa, pembicara, game semuanya yang handle cewek. Oke, Oh, hari- boleh. Siapa yang game? Oh. Games ada lah. Bukan, itu maksud dia ini satu hari ini semuanya cewek gitu. Semuanya UT Aku ya? bilang Women Day kok. Bukan Women's Day, International Women's Day gitu, bukan. Oh, tadi bohongin, dikandalin sama aku. Iya. Mau Women's Day tiap minggu juga nggak apa-apa, Teh. Padahal kok Udah David udah laki semua ya. siapin games loh. Bosan ya? Sedih loh kok David. Oke, so games hari ini akan dipersembahkan oleh Terada Hani. Silakan. Oh pantas dia nge-record. Dia yang nge-record rupanya. Ini nggak bener nih, Kak. Delia. Mau disebarin ke GBPRJ kayaknya nih. Waduh. Wah. Hari ini aku mau bawa games, aku kaget juga sih. Pas kau TWA, Women Days gitu. Tapi ya Apa udah itu? lah ya. Silakan Kak Aki. Aku cuma bilang ya udah Kak, aku coba ya, I will try. Kalau nanti agak garing harap maklum ya guys. Oh nggak melebihi kegaringan Aki. Justru harus garing, coy. Oke, jadi kita hari ini ada 3 game. Game yang pertama, suaraku jelas kan ya? Jelas. Oke. Jelas. Game yang pertama, nanti aku WA satu kata ke KUT tolong ya dibantu. Terus ini ambil barang sekitar gitu. Jadi Waduh. nanti aku bilang kan 1, 2, 3 gitu. Nanti yang aku WA KUT lihat siapa nih yang benar gitu barang yang aku WA itu maksudnya. Paham kan ya? UT Iya. paham belum? Keluhnya buat ngambil barangnya gimana? KUT doang gitu. Enggak, barangnya tuh ada di sekitar kita apa aja. Tapi aku nanti WA nih ke KUT nebak, maksudnya apa yang aku ketik itu gitu. Nanti yang benar nanti KUT lihat siapa nih yang paling Cluenya apa? pertama di layar yang benar gitu. Nggak ada, random doang, Ted. Ada Oh clue-nya nggak? random. Kenapa? Nggak ada Jadi kita clue-nya. ngambil barangnya random gitu. Nanti si Iya. Uta yang lihat. Iya Yang betul. benar mana. Waduh. Nanti aku WA Oh. gitu. Kasih contoh boleh ya? Contoh. Ranging nih ya. dong semuanya video. Iya. Iya dong. semua dinyalain. Iya, semua harus nyalain video dong. Nah, Nanti ini nge-lag, guys. Challenging sekali nih ya. apa? Dia ngangkatnya sekarang.
Ntar munculin pertanyaan 2 lagi. Pertanyaan kedua berikutnya. Ayo udah, ayo kita contohin dulu dong. Ya, ayo. Oke. Tunggu. Video kalian di aku nggak nongol, guys. Oke, terus habis itu misalnya ini aku udah dapat nih dari ini kan. Terus udah dapat clue-nya kan. Jadi nanti teman-teman ambil barang yang di sekitar kita, terus tunjukin ke kamera. Nanti KUT yang kasih tahu siapa yang benar gitu yang aku WA. Oke. Clue-nya kita apa nggak ada? Barang di sekitar Yen apa aja. Waduh. Random. Terserah lu mau ambil apa aja random. Lu mau ambil panci boleh, mau Iya. sendal boleh. Lagi dibanting lu ya, Nian. Aku hitung 1 sampai 3 ya. Ini contoh kan? Contoh nih apa? Ya, ini contoh dulu ya. Ayo. Contoh dulu, contoh. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, aku coba join dari satu lagi. Ini video kalian kelihatan di layar Gue aku. nge-lag nih gue nih. Video gue nge-lag nggak video gue? Kita tunggu Enggak, KUT ya. video lu nggak nge-lag kok. Tapi kalian nge-lag di gue. Nggak kelihatan sih. Bentar. Yang baru kelihatan, yang nggak kelihatan di aku itu ini udah kelihatan. Ya ini udah kelihatan. Oke, udah kelihatan semuanya deh. Kok ini pada nge-freeze ya? Iya. Lili belum, Joy. Lili belum kelihatan di aku. Ini kok pada nge-freeze semuanya? Halo, halo. Ya ampun, Gue lagi tahan napas, Pet. Gue lagi tahan napas. Jadi kita udah bisa dimulai kan? Udah. Udah. Oke. Ya. 1 sampai 3 ya. Ya. 1, 2, 3. Apaan? Waduh, susah nih. Mana nih buram punya gua. Udah nih, udah. Udah ya. Ayo Nih. KUT ada yang udah bener nggak? Nih. Mana sih? Di aku nggak kelihatan tahu gambar kalian. Hah, masa sih? Aduh. Jadi Sabotase deh. jurinya aja deh. Ini kode di handphone. Civina apa itu, Ci? Bolpen. Tunggu. Coba deh ganti orang yang internetnya stabil. Jangan kopet kalau gitu. Oh, Jangan gua nge-lag nih. Gua Gue nge-lag. aja gue. Ya ini stabil ya. Stabil. Gue stabil. Oi. Sejauh Oi, ini sih stabil ya. Nggak boleh sarkas loh. Han ke Yeni, aku beneran nggak ngeliat video kalian sih, semuanya diem. WA ke gua aja kalau nggak WA ke gua. Oh, ya udah. Habis moments, bro. Kok udah sama kayak Petrus dia ini. Iya, kalau saya nge-freeze. Gue nggak nge-freeze sih, gue gerak-gerak. Gue nge-freeze ya? Enggak, ganti-gantian kan begitu, Pak. Ayo, Ayo, udah. Aduh. ayo ditunjukin ke kamera. Udah, cuy. Siapa ini? Udah, cuy. Ya, udah. Udah belum? Tunjukin dulu dong. 1, 2, 3. Tunjukin dulu dong. Ini contoh ya? Apa udah Ini kacamata, tetot. Windy kacamata, tetot. Jenny bolpen, tetot. Istri gue juga tetot. Delia, apa itu? Bunga-bungaan, tetot. Alvin, susu, tetot. Odi, obat tepra, obat penurun panas, tetot. Alah, Kayu putih, tetot. apa? David, pegang mukanya, tetot. Dia nggak pegang apa-apa. Susah ya kalau semua itu jadi aset buat dia ya. Bukan. Aja aset. Jawaban yang benar adalah tisu. Enggak ada. Aduh, padahal depan gua nih, Ted. Tadi Aduh. gua pinggirin. Jadi Ya, lagi. Yang pertama nggak ada yang benar ya. Guys. game yang pertama nggak ada yang benar ya. Contoh ya, contoh. Ini kalau ada yang Ya benar udah. langsung Ya dikirim udah nggak contoh juga nggak ada yang bener. Contohnya langsung susah nih. Oh ya udah, oke nih yang kedua ya, dengan masih games yang pertama tapi caranya sama. Aku Kasih clue, Teddy. kasih clue. Barang di sekitar kopet. Ini random, lu ngambil aja random. Makanya lu tanya Roh Kudus dulu waktu lu marah. Doa, makanya doa, Pet. Wah. Ini tuh kita uji keintiman. Besok 5:30 jalan. 5:30. Mana lama amat, Han? 5:30 bangun lah kamu makan dulu. Oke. Belum. Oke, 1, 2, 3. Oke. 3. Aku atau. Kok nggak kelihatan nih aku? Satu. Windy apaan tuh Windy? Windy. Whisky.
Kelas. Charger tetot, korek kuping tetot, kipas tetot. Ini mainan anak bukan, bantal bukan, remote AC bukan. Aduh. Delia apa nih Delia? Panggan ini, coy. Paket belum dibuka, tetot. Belum tentu, bukan dulu sih ya, Jay. Sendok, tetot, kalkulator, tetot, Mika, jidat, tetot. Ada yang bener nih. Oh, itu apa? Itu apa, Mik? Cimika apa? Wasabi. Wasabi, bukan. Windy apa Windy tadi? Windy tadi. Gelas, Nah, Om. apa koin? Windy apa tadi? Gelas, Om. Windy benar. Yeay. Waduh, gila. Wih, Dapat juga. Oh, ini apa? Thank you. Coba di spotlight Dapat dong. apa nih? Spotlight. Doa tuh. Apaan jawabannya? Windy. Spotlight to everyone. Apa? Pemenang yang pertama adalah Ko Windy ya. Apa sih Apaan jawabannya? Ini adalah tempat minum atau gelas. Oh ya ampun, di Ya sebelah ampun. gua. Tadi bagi gua. Windy tadi tunjukin gelas. Ya. Oke, Anda layak dapat martabak. Waduh. Minta. Martabak dari Rembes kaki Mau, aja, rembes kaki. Jadi Aki begitu pas udah, Martabak dari tadi Kodi. gimana gitu kan, dapat tagihan tiba-tiba banyak. Oke guys, itu games yang pertama ya. Jadi pemenangnya Ko Windy. Terus games yang kedua, aku mute Zoom. Nanti aku ngomongin satu kalimat, kalian tebak ya. Dan tulis di chat room. Tulis Gua di nge-lag chat nih. room. Gimana cara lihatnya? Ya, Harusnya lihat ngomong aja, Riko Joy. nih, Hani. Harusnya ngomong Riko nih. Yang ngomong Riko harusnya nih. Nah, biar Oh, yang ngomong nanti ini Hani ya. biar seru. Iya, Berarti jadi Hani- nanti Zoom-nya aku mute. Terus aku ucapin satu kalimat, kalian tebak. Dan kalau kalian udah tahu, ketik di chat room, nanti yang pemenangnya aku kasih tahu. Oke, langsung. Oke, yuk. Siap nih. Aku mute dulu ya. Belum di-mute, Han. Nah, ini kita jawabnya di chat ya. Iya kok di chat. Ulang-ulang. Oke. Oke, Emang mulai ya. Mulai Ya. aku mute. Apaan Hani multi income terus, nggak bergerak? Sabar. Oh, lagi marah-marah tuh kayaknya. Sekali lagi. Ulang kan. Oh, tahu. Uang, duit, money. Apaan sih dia? Ya, Udah Vina bener itu Vina. Yakin gua. Windy. Tuh. Udah itu Windy udah bener. Windy Windy udah bener tuh. Teddy tuh yang jawab duluan. Vina. Gila. Woi, Kalau bener sih hebat sih, ajaib sih. ada yang kuda loh. Vina udah bener. Kamu masih di Kamu masih masih di tak. keterusan unmute Itu. dulu. Itu tebak. Oh itu. Oh yang mesti ditebak itu tadi. Oh, Iya. Oh iya nih. Jadi pemenangnya udah ya. Pemenang yang kedua Civina. Ini Civina Bener kan ya, ya? hebat juga ya. Iya. Buset, bisa Ya tahu loh. benar. Civina benar. Ini udah belajar dari Ini adalah kemarin ya, Kofi. Udah di WA coy. Belum, Jawabannya udah di WA nggak coy, di makanya WA. cepet banget tadi. Enggak, Oh, ya. jangan-jangan jawabannya di WA lagi ke Teddy. Enggak kok, enggak. Oh, enggak. Enggak. Ini beda games kok, beda games. WA ke Teddy. Kalikong namanya nih. Nggak bener nih. Terus, Paling. nah kalau yang udah menang Lagi, nggak boleh lagi. menang lagi ya, Mas. Enggak boleh jawab. Oh berarti Iya. kalau gitu yang udah menang gak usah ikut main. Ya. Boleh Pulang, keluar, pulang, silakan, pulang. boleh keluar. Dulu ya. bukan nggak ada. Terus game selanjutnya masih sama, masih mute Zoom. Aku nanti ngucapin juga satu kalimat, tapi ini agak susah. Jadi tolong diperhatikan ya. Ya, ayo. Yang Basaro yang Han. Ada ya. Waduh. Oke, mulai ya. Seumur-umur Waduh, woi. makan babi. Makan bubur dia bilang. Seumur umur makan bubur.
Disebut kumur. Nggak pernah pemilihan bubur. Ulang dong, ulang dong. Gila. Ulang. Aku ulang ya. Aku ulang ya. Ya. Kumur pakai bubur. Enggak. Ubur makan bubur. Kupu-kupu makan bubur. Ubur makan bubur. Bubur makan bubur. Kumur pakai Kupu-kupu makan bubur. bubur. Di chat, oi, di Bubur chat. makan bubur. Di chat guys, Chat aduh. room ya guys, chat room ya Tuh. teman-teman. Soalnya sekali lagi Hani. Apaan sih? Kok kata bubur kacang hijau sih nggak jelas kan? Nah. Kupu-kupu makan bubur asik. Bubur hostess dong, kupu-kupu makan bubur. Wah, yang menang final lagi ya? Enggak, kali ini saya yang ketik. Kalau ya, kok tadi benar. Bubur makan bubur ya, ini juga benar, tapi Ko Teddy duluan, jadi Ko Teddy yang menang, nggak Yeni. Sorry ya Yen. Udah di WA tuh ke Vina sama Teddy ya. Kok tahu? Enggak di WA lo. Curiga. Nanti martabak aku kirim setengah ya, Han. Jangan-jangan handphone Teddy nih. Sebenarnya Hani di depan gua tahu ini. Gua orang nggak tahu aja. Oke. Sekarang game yang terakhir ya. Sekarang game yang terakhir ada dua juga AB-nya sama kayak yang sebelumnya. Tapi ini jawaban spontan. Nanti yang pertama aku tunjuk satu orang, aku sebut dulu satu kalimat, terus siap-siap aku tunjuk satu orang jawabnya, terus yang keduanya, yang B-nya untuk bareng-bareng. Oke, tapi ini jawaban spontan ya teman-teman. Oke, aku mulai ya. Paham kan ya? Paham. Ngegas Paham. banget, boy. Paham. Tapi jangan gue yang tunjuk. Paham, karena ubur-ubur makan bubur susah tadi ya. Yang ditunjuk pemenangnya dong. Iya dong. Jangan, kan pemenang nggak boleh main lagi. Yang udah menang boleh pulang duluan guys. Oke, aku ucapin satu kalimat, nanti aku langsung sebut nama, jawaban spontan ya. Dimulai. Kalau aku mau ke kantor dan aku buru-buru, pas di lampu merah, aku harus ke Odi. Sorry, roaming di rumah lagi itu. Diulang dong. Bisa ini kok berisik banget, sumpah dah. Ganti kata-kata Nggak jelas kan? Ya, nggak seru dong. Susah nyari kalimatnya kok. Kan lagi PPKM keluar nih. Gue belum denger juga. Sebut aja apa aja lah, Di, yang lu pikirin. Ko Odi denger ya, Ko Odi denger ya. Oke. Kalau aku mau ke kantor, terus aku buru-buru, pas di lampu merah, aku harus Makan bubur sama ubur-ubur. Waduh. Odi yang jawab. Aduh. Odi yang jawab. jawab spontan kok. Berhenti Gas lah. terus. Apa? Berhenti Di katanya. lampu merah harus berhenti lah. Oh, tapi itu nggak spontan, mikir dulu, jadi nggak seru, harusnya Oh. spontan. Soalnya biasanya nggak berhenti coy. Enggak, gue lagi mikir tuh di lampu merah, lampunya hijau apa merah. Mati lampunya dimati di. Kan gue kritis orangnya. Ya udah yang Ganti dong kalimatnya dong. oh ya udah kalimat yang kedua deh dengan yang cara yang sama ya. Cimika, aku langsung pilih orangnya aja deh. Soalnya Kalau nggak didengerin, Mik, Han. Bener juga. Cimika. Dengar. Sedih banget ya. Sedih banget. Anaknya nggak bisa diem juga. Cik, kok nggak di sini? Ci, dengar nggak Ci? Dengar. Oke, aku ucapin kalimatnya ya. Kalau aku lagi lapar banget, pilihannya nasi goreng dan mie goreng. Aku pilih Mie goreng.
Nah, kok Odi gitu loh, kok. Maksudnya jangan mikir dulu. Aduh, Kodi gimana sih Kodi? Makanya kalau yang itu gampang pilihannya. Ada pilihannya kalau kemarin, kalau ini kan nggak ada pilihan. Udah, coba sekali lagi. Lagian juga kasih pilih jawab milih martabak di. Enggak, kalau lapar gue pilihnya makan. Ayo lo jawab yang cepet ya. Kalau ubur-ubur makan bubur namanya siapa? Kecebur. Lu. Kumur. Ya udah, games yang terakhir ini untuk kita semua. Nanti dijawab di chat room ya. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur. Dengar nggak ya? Dengar. 9. Aku ulang ya, jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur, ada berapa orangkah yang kembali ke markas? Mati semua. 10. Salah. 10 yang jawab 10 salah. Waduh. 9. Banyak. Yang jawab 9 salah. Banyak, Hani. Yang gugur itu ketuanya, coy. Jadi mati semua. Ayo, siapa lagi? 11 salah 11. Woi, betapa banyak ya? Tadi tuh 11. Coba ulang. Ulang pertanyaannya. Pertanyaannya aku ulang ya. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur, ada berapa orang yang kembali ke markas? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya lagi berjuang. Padahal harga mati, cuy. Salah. Ayo, ada yang mau jawab lagi? 9 maju berperang. Yang 1 gugur. Berapa yang balik? 1010. Salah kok. Mati 1 tunggu 1000. 1009. 1009. Iya. Kenapa jadi ada 1000? Yang jawab 1009 siapa sih? Saya. Gila. Mati 1 tunggu 1000 soalnya ya. Benar, karena mati 1 tumbuh 1000. 1000. Wede, Nah, gamesnya harusnya dari tadi kayak gini nih gamesnya nih, garing. Iya benar. Ini baru apprentice-nya Aki. Juniornya kok tadi ya. Jadi sekian dulu gamesnya ya teman-teman. Ya. Harap maklum Ya, kalau lagi dong. Ya, masih Aku mulai garing. kalau garing. Thank you. Kembali ke KUT. Thank you, Hani. Waktu dan tempat dipersilakan. Thank you, Hani. udah mau udah. Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Hani. Setelah berapa kali games yang terakhir baru garing ya. Akhirnya kok Aki punya murid ya. Oke, thank you ya Han. So teman-teman, hari ini kita mau dengerin sharing. Yang sharing Vina bukan sih? Beneran? Vin? Hidup Women's Day. Vina silahkan. Ini gimana coba? Apaan sih? Ini gimana coba apanya? Iya. Ini. Iya. Udah. Dari paling atas. Dari yang paling atas. Ini. Nah. Aduh, gue pikir kritis kan, Win. Biasanya gimana? Gue nggak tahu ya. Ini. Heeh. Ya ketutupan sama ini. Tuh. Oh ini. Nah. Gue mules lagi. Shalom semuanya. Shalom. Belum sih. Karena temanya bulan minggu kemarin expansion, jadi bahasa expansion lagi. Apa itu? Hah? Expansion apa? Oh, dengerin dulu ya. Galak itu bicaranya gila ya. Bicaranya galak lu sumpah. Expansion. Expansion itu apa sih? Nggak kelihatan, Ekspansi. Hah? Nah, ini kelihatan nih. Ya, udah. Nah ya. Expansion itu ekspansi. Sampai sini udah ngerti? Enggak. Masih belum? Oke.
Ekspansi itu apa? Suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau bisa juga menjadi lebih luas. Yang kita tahu, semua orang tuh akan ekspansi gitu dalam hal aspek kehidupannya. Baik dalam waktu dia dari, bener kan ya? Enggak. Jadi baik dalam segala aspek, kita didesain sama Tuhan untuk kita tuh menjadi lebih besar, menjadi lebih luas dalam cakupan baik dalam hal kesehatan, dalam hal berkat, dalam ya segala hal gitu. Seiring bertambahnya bertambah usianya kita akan bertambah luas. Kenapa sih kita perlu ekspansi gitu? Kalau berdasarkan dari yang kemarin di-sharingin, dia baginya gini, kenapa kita perlu ekspansi, expansion gitu. Yang pertama, kita baca di Yesaya 54 ayat 2-3. Di sini dibilang, pancangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Jadi waktu di ayat ini dibilang memang dibilang pancangkanlah tempat kemahmu gitu dia bilang. Yang pertama itu kenapa? Karena sekarang ini zamannya kita masuk di musim yang big harvest is coming. Seperti yang Yoel katakan gitu bahwa teruna-terunamu akan mendapat mimpi, terus apa lagi? Banyak dapat penglihatan, terus bahwa memang penuaian besar-besaran akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Percaya aja dan memang akan sesuai janji Tuhan gitu, seperti yang kayak di kitab Maliaki gitu. Kenapa perlu ekspansi ya? Karena kita harus mempersiapkan big harvest yang akan dituai gitu, dan kita tahu kita memasuki zaman itu gitu. Dan kan seringkali Pak Niko juga bilang third Pentecost kan, third Pentecost itu ya penuaian jiwa yang besar-besaran gitu untuk sebelum menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu ekspansi? Dia nggak mau turun sih kan? Mungkin dia lelah. Mana? Tunggu sebentar ya. Apaan? Kenapa dia nggak mau turun? Apanya? Di samping apa turun? Iya, tahu. Tunggu. Habis itu yang ke ya itu slow aja. Ini. Bukan ini. Yang kedua, kenapa kita perlu ekspansi? Karena kita new paradigm church gitu. Artinya gini, kalau dulu waktu kita masih sebelum ada COVID, mega big church itu tuh satu hal yang kita banggain gitu. Wih gila, ini gereja bisa nampung orang banyak banget gitu. Even dari mulai fasilitasnya, kapasitasnya, soundnya, WL-nya, pemusiknya gitu. Tapi kalau misalnya, What are you doing? Kalau misalnya sekarang itu tuh udah nggak gitu lagi gitu. Jadi yang dulunya orang pikir ke gereja mengagung-agungkan gereja yang besar gitu, sekarang balik lagi ke community church gitu, seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Makanya untuk di zaman-zaman sekarang ini pentingnya kita tuh masuk dan terserap di cool gitu. Kalau gua sebenarnya gue termasuk orang yang menanti-nantikan cool gitu, maksudnya setiap Jumat. Karena menurut gue cool itu kan tempat persekutuan kita gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau kita ke gereja kan kita cuma datang aja dan ya udah datang, kita terima terus kita pulang gitu. Tapi kalau misalnya untuk di wadah yang lebih kecil kayak community church itu tuh lebih ke lu dibentuk dan lu dibangun di situ gitu. Contoh misalnya di wadah kecil kayak youth kayak kalau youth kan cakupannya kecil gitu, lu masih bisa kenal satu sama lain, lu masih bisa jangkau mereka gitu. Dan memang sebelum kita mulai terjun di dunia kerja, kalau gua ya maksudnya, kita tuh banyak belajar tuh di gereja sebenarnya.
tempat, ya kadang-kadang laki beruntungnya kita yang memang tumbuhnya tuh di gereja. Kenapa? Karena di gereja itu selain kita bukan cuma buat kongko-kongko doang, tapi memang secara kehidupan rohani dan kehidupan real life kita tuh kita mulai dibentuknya dari situ gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kayak lihat COVID sekarang, orang yang nggak kuat di komunitas schoolnya, mereka akan terombang-ambing gitu. Apalagi zaman sekarang, kalau dulu orang mungkin datang gereja cuman buat jalan-jalan, habis itu have fun doang, terus kebetulannya ketangkep gitu di gereja. Tapi kalau sekarang, lu tuh nggak bakal bisa lagi coba-coba untuk ke gereja itu tuh makin lama tuh makin susah gitu. Maksudnya, ngerti gak yang gue maksud? Pokoknya kalau ke jadi kalau misalnya dulu gadget, sekarang maksudnya kalau zaman sekarang kan lebih ke komunitas ya. Sekarang lu mau ke gereja pun gereja nggak ada yang buka gitu. Jadi maksudnya emang bener-bener Tuhan tuh di zaman-zaman akhir ini bener-bener tuh Tuhan saring siapa aja orang yang emang bener-bener tuh datang ke gereja memang cari Tuhan gitu. Walaupun kita yang mungkin udah pelayanan atau kita yang udah aktif di gereja, seringkali juga suatu kendala yang besar gitu untuk ikutin ibadah secara online gitu. Makanya lebih ditekenin tuh lebih masuknya ke komunitas. Karena di komunitas kita tuh bisa saling jaga. Ada tempat kita buat sharing, tempat kita dibentuk, tempat kita ya belajar banyak lah gitu. Dari mulai misalnya kita manage event, I.O., terus kayak manage waktu, ujung temboknya itu di pool gitu. Dan memang lebih ke community church. Lalu yang ketiga itu kenapa sih kita perlu ekspansi? Untuk finishing Great Commission. Finishing Great Commission ya amanat agung di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita perlu ekspansi karena kita perlu selesaiin amanat agung kita. Di Matius itu kan dibilangnya bentar. Di Matius dibilangnya bentar ya. Ini Matiusnya hilang jadinya kan. Sebentar. Ada yang bisa bantuin? Matius 28 ayatnya 18. Pergilah. Oh iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita perlu expansion, kita perlu memperluas diri kita perlu diperluas sama Tuhan. Kita perlu banyak hal yang kita tuh perlu equip diri kita sebelum kita finishing Great Commission gitu. Kenapa kita perlu memperluas diri kita? Ya karena kita ada amanat agung yang harus kita kerjakan gitu. Ini nih tugasnya kita gitu. Lalu yang berikutnya, gimana sih caranya untuk kita bisa ekspansi gitu? Kalau di Yesaya yang di Yesaya dibilang clear lots of ground for your tents, make your tents large, spread out, think big, use plenty of rope, drive the tent back deep. You're going to need lots of elbow room for your family, your growing family. You are going to take over whole nation. You are going to resettle abundant cities. Dia bilang gitu. Yang pertama dia bilang tuh clear lots of ground. Kalau ground itu kita ibaratin hati kita, ya kita harus bersihin hati kita dari hal-hal yang nggak baik gitu. Waktu gue lagi siapin yang ini, yang clear ground, tiba-tiba tuh gue kayak keinget tentang ini. Karena ekspansi itu artinya memperluas, memperbesar gitu ya. Tahu kan kalau kayak bikin donat gitu. Kalau misalnya, ya salah mungkin tahu deh. Kalau misalnya kita mau bikin donat,
kita tuh harus ada prosesnya yang harus bikinnya tuh sampai kalis gitu. Jadi setelah semuanya dicampurin, adonan lu tuh bakalan grenjel-grenjel, maksudnya kayak enggak clear gitu. Jadi kalau misalnya dibilang untuk tanah itu clear ground, mungkin kalau untuk adonan itu seperti kayak belum kalis gitu, bilang istilah kalau perkuean. Belum kalis. Kalis. Oh, kalis. Belum rata. Nah, belum rata. Jadi kalau misalnya lu mau buat donat yang enak itu sampai dia nggak ada caranya, lu mesti ulangin. Prosesnya berulang-ulang gitu. Jadi kayak dilipat, dibejek, digulung, dibanting, dibejek, dilipat, digulung, dibanting. Sampai dia tuh benar-benar adonan itu kalis. Jadi kalis tuh gini, waktu adonan itu lu ambil dan lu spread out, lu bentangin, nggak ada yang robek. Itu baru adonan lu udah bagus, benar-benar udah clear gitu. Jadi kalau misalnya masih ada robek, berarti proses lu belum selesai gitu, belum siap. Setelah habis digituin, nggak langsung donat itu nggak langsung digoreng. Tapi habis lu adonin dan dia udah kalis, lu mesti butuh waktu buat dia diemin sampai dia ngembang gitu. Jadi untuk lu bisa ngembang, memperluas ekspansi gitu, lu tuh butuh waktu dan butuh proses yang lu jalanin berkali-kali sampai lu bener-bener udah bisa spread out gitu, benar-benar ngembang gitu. Jadi kita harus tahu gitu siapa kita dan kita harus clear sama visi yang Tuhan udah taruh buat setiap hidup kita gitu. Waktu kita bisa nangkep apa visinya Tuhan sama kita tuh akan bisa jadi orang yang tepat di waktu yang tepat dan kita hidup bisa untuk menjadi berkat buat orang lain gitu. Lalu yang keduanya itu, gimana sih buat kita bisa ekspansi? Yang kedua yaitu spread out. Nah, kalau spread out ini, kalau gue nangkepnya gini sih, kalau spread out kan menyebar ya. Jadi, lu bisa caranya ya nyebar. Kita bisa luas, kita bisa ngembang itu ya caranya kita nyebar gitu. Jadi misalnya gini, kita misalnya punya komunitas atau kita misalnya setiap minggu gereja. Habis itu, habis kita terima firman, di hari Senin sampai hari Sabtunya kita akan balik lagi melakukan apa yang menjadi kewajibannya kita gitu. Misalnya, kalau misalnya kayak gue ibu rumah tangga, gue habis itu melakukan aktivitas gue sebagai seorang ibu, harus temenin anak online gitu. Ataupun kalau kalian misalnya karyawan, kerja di tempat marketplace kalian gitu. Jadi, untuk kita bisa ngembang, belajar lakukan yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan gitu dalam hidup kita. Seringkali kita nggak bisa ekspansi, kita nggak bisa diperluas, nggak bisa mengembang, karena kita sibuk membandingkan hidup kita sama orang lain gitu. Misal, waktu gue misalnya ngeliat diri gue, gimana caranya gue bisa ngembang kalau gue cuma adanya di rumah, cuma ngurusin 2 anak, mesti bersih-bersih rumah, hal rutin yang kesannya ya itu lagi gitu yang gue lakukan setiap hari gitu. Kayaknya nggak ada dampak gitu sama buat orang lain, gimana bisa spread out gitu. Cuman misalnya juga kalau misalnya gini, ngelihat si Ute misalnya, si Ute udah, kalau dia kan wanita karir boleh dibilang, maksudnya kadang-kadang kita bilang, oh enak ya kayak dia ya, nggak sibuk mesti bangun pagi-pagi siapin masakan buat suami, buat anak-anak makan, masih bisa bangun siang. Terus kita tuh jadinya stuck, kita nggak bakal bisa spread out karena kita nggak lakukan yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan sama hidup kita gitu. Seringkali kita yang mengecilkan visi yang kita dapat dalam hidup kita dengan kesehariannya kita, dengan kita nganggapnya ya udah begini aja gitu. Nggak ada tuh pikiran kayak harus menangin jiwa-jiwa, melakukan amanat agung. How gitu. Seringkali kan yang jadi pertanyaan ada gimana sih caranya? Dan waktu gue lagi tuh berapa minggu yang lalu gue sempat mikir gini. Waktu Tuhan bilang kita di Matius yang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Kadang-kadang gue nggak tahu ya kalau lo orang gimana ya.
gue kadang-kadang kalau misalnya dapat kayak ayat itu gue suka tanya gitu, maksudnya reflect to myself gitu, gimana sih caranya gue bisa pergi ke bangsa-bangsa gitu. Kesannya tuh kayak it's too high gitu untuk gue untuk gue bisa lakukan itu gitu dengan melihat apa yang ada sama gue sekarang gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh kasih kata gini, dia bilang untuk lu bisa jadi besar, do aja small things yang Tuhan udah kasih buat lu. Misalnya, kalau lu dipercaya jadi seorang ibu rumah tangga, sebenarnya it's a big job gitu. Kenapa? Karena Tuhan percaya lu anak-anak yang dimana it's next generation of you gitu, yang lu bakal bisa lihat orang tuanya dari anaknya gitu. Jadi maksudnya gue gini, sebenarnya jadi ibu rumah tangga tuh sebenarnya Tuhan kasih lu big job juga gitu sebenarnya, yang bisa mengarah ke spread out gitu. Maksudnya lu waktu lu bisa berpikir kalau anak kita adalah modal kita untuk dia bisa. Jadi tuh kalau misal boleh dibilang yang spread out itu beda sama ini. Kok nanya gue? Kan bahan-bahan. Jadi maksudnya kalau misalnya lu jadi kayak ibu rumah tangga gitu ya jangan kecilin diri lu gitu, karena waktu lu memang clear dapat visi itu dari Tuhan, lakuin aja dengan setia gitu hal kecil, dari kayak ngurus anak lu, siapin keperluan suami lu, bersih-bersih rumah gitu. Kadang-kadang untuk jadi teladan itu tuh nggak mudah gitu. Banyak hal yang harus kita let it go dalam hati kita gitu. Banyak hal yang kesannya kayak mimpi-mimpi kita yang dulu sebelum kita punya anak, kesannya kayak take it dirampas gitu, kayak diambil gitu. Cuman waktu gue belajar belajar untuk waktu gue dengar visi Tuhan dan gue jalanin sesuai dengan yang Tuhan udah percayain, banyak hal akan Tuhan bukain gitu step-step ke depannya. Walaupun memang ya it takes time gitu. Karena waktu lu dengar visi, nggak hari itu juga langsung kejadian di hidup lu. Jadi ya memang ada waktu yang ada banyak waktu yang mesti lu setia gitu sama Tuhan dalam menjalani prosesnya. Lalu yang ketiga, kenapa kita perlu ekspansi? Ya untuk take over nation gitu. Nah kalau take over nation ini nyambung sama yang spread out. Jadi biar kita tuh bukan generasi yang digantikan, tapi generasi yang membantu for the next generation. Jadi kayak ilustrasinya sebenarnya kayak yang tadi gitu. Misalnya kita sebagai orang tua sama anak kita, waktu kita bisa didik dia dengan takut dia akan Tuhan, dengan dasar mengandalkan Tuhan, itu tuh bisa kayak kesannya kayak take over nation tuh terlalu luas gitu, kesannya kayak apa ya, take over nation menangkan negara. Iya, kayak menangin negara gitu. Kayak kalau sekarang kan kayaknya sulit banget ya, maksudnya kayak kalau dulu mungkin kayak Soekarno kali ya menangin Indonesia gitu, memenangkan. Tapi kan kalau di real life refleksi kehidupan kita sehari-hari, ya as simple as teach your children gitu. Kalau mungkin di masanya gua, mungkin memang ada yang mungkin Tuhan taruh kayak misalnya kayak Joshua. Mungkin kan kalau Joshua kan memang Tuhan udah clear gitu visinya take over nation gitu, kayak gitu. Terus yang terakhir, daripada muka pada bingung sama yang terakhir, yang gue dapat tuh untuk dapat melakukan hal yang besar, cukup lakukan hal yang kecil dengan setia gitu. Karena sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil. Dan yang pasti jangan pernah anggap dirimu kecil, karena itu hanya menghalangi Tuhanmu yang besar. Seringkali kita mengecilkan diri kita untuk setiap visi yang kita udah terima gitu dengan kapasitas kita gitu. Dan seringkali hal itu yang membuat lu nggak pernah bisa capai expansion itu gitu. Setia. Gimana Mati? Ini yang merah. Ini. Oh, ini. Nah udah gitu. Ada yang mau nanya?
Wih, nanya. Oke. Buka Q&A, saudara-saudara. Jadi yang mau nanya boleh. Bicara beneran loh. Dijawab Teh dia atau Vina nih? Katanya Vina. Orang dia yang mancing. Ada yang mau nambahin, teman-teman? ya ada yang mau nambahin. Oh, maksudnya ada yang mau nambahin, kok ada yang mau Mancing, makanya lu ditanya bingung kan? Ada yang mau nambahin, Thank you. teman? Ute paling ini sih kayak tadi apa namanya Vina bilang gitu ya. Vina kadang-kadang maybe pinginnya kalau ngeliat orang misalnya lihat Ute gitu. Padahal Ute juga kalau ngeliat orang lain yang udah punya babies gitu ya. Kayak wah pingin banget gitu punya family ngurusin anak gitu ya ke dapur gitu. Kalau sekarang ke dapur bisa diusir gitu ngerusuin apa nyokap di dapur gitu. Cuma yang aku tangkap dari si Vina ini expansion ya itu intinya adalah kalau dari aku sih kayak sometimes Tuhan tuh panggil kita atau tempatin kita di situasi yang kita mungkin kita ngerasa nggak capable untuk bisa di situ gitu. Tapi kayak gini loh, Tuhan kan kayak panglima perang kita kan gitu. Terus waktu kita perang, Tuhan tuh nggak mungkin kayak ceburin tentara-tentaranya langsung jalan tanpa ada persiapan gitu, tanpa ada pelatihan, tanpa dikasih senjata-senjata gitu. So ibaratnya tuh kayak gitu. Once Tuhan taruh teman-teman di satu tempat, di situasi tertentu, di panggilannya teman-teman apa gitu ya. Tuhan tuh udah pasti memperluas kapasitasnya teman-teman untuk teman-teman apa namanya mampu menjalankan itu. Cuma tantangannya itu tadi teman-teman mau melakukan ekspansi atau ada di zona nyamannya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya keluar dari zona nyaman pasti susah gitu. Cuma kadang-kadang tuh kita mikirnya misalnya pinginnya misi gitu, misi misalnya pinginnya ikut misi gitu. Cuma kayak gimana ikut misi gitu ya, pelayanan aja enggak misalnya atau enggak bisa khotbah atau enggak bisa nyanyi atau enggak bisa apa gitu. Tapi sebenarnya jangan takut sih gitu. Once teman-teman bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau gitu ya. Pasti Tuhan langsung take action gitu kayak langsung apa namanya kasih teman-teman senjata-senjata yang diperluin gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-temannya udah dikasih kapasitas yang besar sama Tuhan terus teman-teman kayak masih stuck di zona nyaman, ya nggak bakalan bisa ekspansi gitu sih. Gitu paling Ute. Yang lain mungkin ada mau tambahin atau mungkin punya experience waktu teman-teman diperluas sama Tuhan capable di bidang yang baru yang teman-teman misalnya nggak pernah sebelumnya, boleh di-share juga. Halo, aku nge-freeze nggak sih? Mana nih teman-teman emang nih? Coba dibuka suaranya semuanya. Ini Women's Day galak-galak loh. Oke. Kalau menurut gua. Oke. Kalau menurut gua sih, kalau selama kita tetap ikut Tuhan gitu, kayak kita tuh akan dipimpin selangkah demi selangkah tuh, ya otomatis akan expansion gitu. Jadi kadang-kadang bahkan bukan rencana kita mau nge-expansion, cuman ya di bawah Tuhan nge-expand sendiri kayak gitu. Kayak misalkan dulu ya yang pas baru balik Indo kan parah kan, rumahnya masih berantakan gitu. Gara-gara kiri kanannya pada bangun kos-kosan. Jadi rumah gue temboknya retak-retak gitu. Sampai udah parah lah, udah kayak nggak layak huni gitu lah kalau banjir airnya masuk gitu kan. Nah cuman ya kalau lagi posisi susah kayak gitu ya tetap jalanin aja gitu yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Akhirnya Tuhan tuh ya somehow tadinya gue udah berpikir gue nggak mau bangun ulang lagi di rumah gitu. Karena kan untuk bangun ulang kan biayanya mahal banget tuh. Dan waktu itu duitnya jauh dari cukup gitu kan.
Ya, gue pikir ya paling banter ya paling enak rumahnya dijual terus beli rumah yang lebih murah, tinggal di sana dong. Kan lebih masuk akal gitu. Menurut gue tapi. Dan gue tuh udah berusaha berjalan ke arah situ gitu. Gue udah berusaha, aduh, maunya jual rumah nih. Tapi somehow nyokap gue tuh nggak convince gitu, nggak mau, dia nggak mau dijual rumahnya kayak gitu. Ya udah, sampai akhirnya pokoknya somehow bisa dapat pinjaman, duit, terus akhirnya bangun ulang jadi kos-kosan sekarang. Ya kayak gitu kan, ya benar-benar kayak seakan-akan Tuhan yang nge-expand sendiri gitu. Tadinya kan gue bahkan udah nggak mau bangun ulang, gue maunya jual aja udah pindah rumah gitu. Cuman ternyata Tuhan punya rencana lain gitu. Tugas kita ya benar-benar kayak jalanin aja tahap demi tahapnya kayak gimana gitu. Karena kita nggak tahu Tuhan akan bawa kita kemana dan expand kita sebesar apa. Iya udah gitu aja sih. Oke, thank you. Silakan Ada Windy. yang mau nambahin lagi? Ya udah bukan. Nembak ya? Lu udah open mic. Oh. Sama sih. Gue tambahin Alvin sedikit mungkin ya. Kalau gue mungkin ekspansi sih, maksudnya pengalaman ekspansi bahwa Tuhannya tuh bener sih Alvin bilang, mungkin ada yang direncanain, ada yang nggak direncanain sih. Tergantung sih. Kadang Tuhan itu kasih mau ekspansi dengan cara mungkin dibuat hidup gua lah ya, hidup gua itu sampai di bawah titik terendah, mungkin dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam apapun gitu. Tapi terkadang proses itu yang membuat gua sadar sebenarnya kalau gue bisa laluin ini semua, gue udah lewat itu ke belakang, gue flashback lagi. Oh, tujuannya itu untuk memperkuat gue untuk satu level di titik yang ini, gitu. Di titik yang ini, di pekerjaan ini, atau di hubungan dengan keluarga, dengan pasangan, hubungan dengan apapun gitu. Poinnya sih sebenarnya Tuhan nggak mungkin sengaja untuk lakukan apapun dalam hidup gue, karena di ujungnya, di big picture-nya itu Tuhan selalu, gue lihat apa yang udah Tuhan lakuin di belakang gue itu, ternyata tujuan gue digembleng kayak gini, tujuan gue benar-benar dibikin sama Tuhan jatuh untuk mendapatkan sesuatu hal yang di luar apa yang gue pikirin gitu. Terkadang Tuhan juga butuh keseriusan dari kita juga sih. Sebenarnya lu mau expand atau enggak sebenarnya itu tergantung dari kita sih. Tergantung keseriusan kita. Contoh gue ngambil film ibaratin tentang film yang Karate Kid, tahu nggak teman-teman yang Karate Kid yang gurunya pelatihnya Jackie Chan itu, yang muridnya murid kulit hitam. Teman-teman kan tahu ya, sebelum latihan sama Jackie Chan sebenarnya itu guru kan jago banget. Tapi Jackie Chan juga cuman suruh latihannya gampang kan, lepas jaket, angkat lagi, lepas jaket, angkat lagi, lepas jaket, angkat lagi. Sampai anaknya itu bosen kan sebenarnya. Ya kayak gitu, gue juga sampai di bawah Tuhan prosesnya gitu. Di bawah naik terus turun lepas lagi. Nah, sebenarnya sampai akhirnya benar-benar gue tahu maksud tujuannya Tuhan, kalau lu lakuin itu untuk apa. Nah, setelah di-expand sama Tuhan, lu dapat juga prosesnya di situ. Tuhan mau kapasitas kita itu digunain untuk kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu ke orang lain, ceritain loh. Kalau mungkin teman kita yang punya pengalaman yang sama kayak gitu, atau mungkin kita bisa bagi sharing ke teman kita, gue pernah nih di bawah sama Tuhan kayak gini, atau gue punya pernah masalah kayak gini, and then gue tahu solusinya kayak gini. Kira-kira kayak gitu sih. Dan sampai hari ini gue seneng banget sih kalau memang Tuhan izinkan kita setiap hari itu masih di banyak masalah, masih banyak percobaan. Menurut gue itu cara-cara Tuhan di waktu-waktu yang kayak gini tuh untuk kita tuh semakin dekat lagi sama Tuhan. Kira-kira sih kayak gitu sih menurut gue. David udah mikir. Pit, ngomong Pit, jangan ngantuk. Andoyo tuh pengen sharing tuh, Andoyo. Kasih kesempatan. Kasih. Beri. Kok gue sih David, aduh. Ditembak balik. Udah nyampe, yuk.
Udah. Ini lagi di taman nih. Oh di taman itu, gue pikir lu di tenda mana? Di camping ya? Di camping. Tapi gue nambahin dikit teman-teman. Gue inget banget dulu waktu zaman YouTube gue sering bilang think big, do small, start now gitu. Berpikir besar, lakukan hal yang kecil, mulainya sekarang gitu. Think big, do small, start now. Gitu. Expansion juga berbicara tentang tiga hal itu gitu. Expansion itu kita diminta untuk berpikir besar gitu, punya visi yang besar, punya panggilan yang besar, punya cita-cita yang besar. Untuk bukan berarti jadi anak Tuhan itu harus jadi orang yang mediocre gitu, yang biasa-biasa aja, tapi harus jadi yang terbaik gitu. Waktu kita ada di marketplace, ya lu jadi orang yang terbaik di marketplace. Kayak David gitu, David jadi marketing misalkan, marketing yang terbaik gitu namanya, selalu ada di award apalah gitu-gitu ya, selalu muncul namanya dia. Jadi nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaannya dia gitu. Waktu kita ada di keluarga, kita jadi ibu rumah tangga yang terbaik. Ya jangan buat suami orang, buat suami sendiri, buat anak sendiri, itu penting garis bawahi. Gitu. Jadi kita berpikir seperti yang tadi Sivina bilang, membangun keluarga itu juga butuh berpikir besar gitu. Bukan cuma sekedar nikah butuh biaya, habis itu dan bikin anak selesai gitu, kasih makan yang penting gede, nggak gitu. Kalau zaman dulu mungkin dengan minimnya pengetahuan orang tua kita, mungkin yang penting anak gede gitu, yang penting anak sekolah, intinya seperti itu. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa teman-teman, kita harus berpikir besar gitu. Sampai anak sekolah dimanapun kita harus pikirin, pergaulannya seperti apapun, kadang-kadang kita harus pikir gitu. Gereja pun kita berpikir gitu, mana yang terbaik untuk kita bertumbuh dan sebagainya gitu. Makanya kenapa firman Tuhan bilang kita ini diciptakan enggak untuk jadi orang yang mediocre atau yang biasa-biasa aja, tapi firman Tuhan selalu bilangnya engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Mengembang ke kiri dan ke kanan itu bukan masalah makin gendut, bukan itu. Gitu. Cuman seringkali kita selewengin aja gitu. Kita menggenapi janji Tuhan, mengembang ke kiri ke kanan gitu. Jadi kalau dengar ayat itu, kita ingatnya, oh, badan gua makin gede gitu, jadi gendut gitu. Sebenarnya bukan itu, tapi lebih ke kita mengeksplor talenta yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Each time itu kita selalu berpikir, bagaimana caranya gue jadi pribadi yang lebih baik, bagaimana caranya gue jadi kepala keluarga yang lebih baik, gimana caranya gue jadi ibu yang lebih baik, gimana caranya gue jadi full timer yang lebih baik gitu. Walaupun saat ini kalau ditanya, apakah kita udah jadi yang terbaik? Mungkin belum jawabannya, mungkin masih ada langit di atas langit gitu. Tapi gue cuma mau bilang, tolong tanggapin kata-kata gue dengan dewasa. Gue cuma mau bilang seperti ini, jangan terbiasa dengan hal yang biasa. Waktu kita terbiasa dengan hal yang biasa, kita berhenti bertumbuh gitu. Waktu kita terbiasa dengan hal yang biasa, kita hanya jadi orang yang mengikuti arus. Waktu orang terobos lampu merah, kita biasa ngelihat itu dan lama-kelamaan kita akan ikut. Waktu ini kita jadi ikut terobos lampu merah. Jadi kayak apa ya, dosa korporat bareng-bareng gitu, kita bikin dosa bareng-bareng. Saat satu salah, terus yang dukung banyak, yang salah bisa jadi benar gitu. Belakangan tuh sosmed udah mulai aneh gitu. Kalau misalkan yang salah didukung, yang nggak salah malah dibully, nggak jelas seperti itu. Jadi jangan terbiasa dengan hal yang biasa. Tadi Vina sempat bahas tentang mega church. Mungkin dulu kita terbiasa dengan mega church gitu. Oh, dengan fasilitas yang mendukung, kita bisa pujian penyembahan dengan enak, kita ngerasain hadirat Tuhan dengan enak, kita bisa beribadah dengan enak. Bahkan kadang-kadang kalau kita susah tidur di rumah, kita lebih gampang tidur di gereja gitu. Udah dingin, dinyanyiin gitu kan ya, kursinya empuk gitu, kita tidur gitu. Tapi hari-hari ini, kalau misalkan kita terbiasa dengan hal yang biasa, pada saat kita lagi cool, pada saat kita lagi ibadah, lewat online, kita akan susah ngerasain hadirat Tuhan. Gitu. Mungkin awal-awal gue ngerasa susah banget ngerasain hadirat Tuhan. Karena, apa ya, vibe-nya beda gitu, vibes-nya itu beda banget.
Kita biasanya di rumah kita, di gereja kita nyembah rame-rame, atmosfernya enak, keadaannya enak, mendukung, nggak digangguin anak-anak ibadah sendiri di sekolah minggu. Di sini enggak, gitu. Kadang-kadang kita lagi ibadah, anak-anak seliwer-seliwer, teriak-teriak, main-main, belum yang nangis, apa segala macam, itu ganggu konsentrasi sekali, gitu. Terus pas lagi perjamuan biasanya kita disiapin, ada roti, ada anggur, sekarang mesti pakai Yakult, mesti pakai crackers, kadang-kadang pakai teh doang, kadang-kadang gue pakai Sprite, aneh-aneh gitu. Tapi bukan itu esensinya gitu teman-teman. Makanya tolong tanggapi, ya sekali lagi gue mau bilang tolong tanggapi kata-kata gue dengan dewasa. Jangan terbiasa dengan hal yang biasa. Gitu. Yang biasa kita lakukan itu, kalau kita terbiasa dengan hal yang biasa kita lakukan, kita akan stop growing. Gitu. Tapi gimana caranya kita think big gitu, kita berpikir besar. Gimana caranya kita berpikir jauh ke depan gitu. Makanya kenapa zaman dulu atau ya mungkin orang-orang besar mungkin selalu berpikir 10 tahun ke depan perusahaan gue akan jadi seperti apa. 10 tahun ke depan gue akan bawa keluarga gue seperti apa. 10 tahun ke depan gue akan sekolahin anakku di mana. Mungkin seperti itu gitu untuk orang-orang yang berhasil gitu. Dia nggak berpikir besok gue makan apa gitu. Tapi dia berpikir 10 tahun ke depan gue akan jadi apa. Gitu. Dia nggak membiasakan diri dengan keadaan dia saat ini gitu. Tapi dia membiasakan diri untuk jadi visioner gitu, mikir ke depannya seperti apa, berpikir besar, lakukan hal yang paling kecil yang kita bisa lakukan, hal yang paling simpel yang kita bisa kerjakan hari ini. Terbaik itu kalau misalkan kita bilang Usain Bolt rekor lari tercepat 9,30 berapa gitu ya. Bener nggak sih? Salah ya? Apa 9,18 apa berapa gitu loh. Pokoknya 9 lah kalau nggak salah. Gitu. Dia mulai dari belajar lari. Atau dari waktu dia masih baby, dia mulai dari belajar jalan. Nggak belajar lari dulu. Belajar berdiri dulu, belajar merangkak dulu, belajar berdiri, belajar jalan, belajar lari. Baru belajar lari dengan teknik. Lari aja ada tekniknya, teman-teman. Lari langkah panjang untuk jarak seperti apa, lari jangka pendek, langkah pendek itu untuk jarak seperti apa. Jadi ada teknis-teknisnya gitu. Jadi segala sesuatu yang besar yang dicapai sama orang-orang yang mungkin udah mendahului kita, itu dimulai dari langkah yang kecil yang mereka ambil. Gitu. Mereka ya kalau kata firman Tuhan, saya bukan petinju yang sembarang memukul gitu. Dia latihan terus mukul, dia latihan terus mukul. Jadi waktu dia bertanding, dia sudah terbiasa untuk memukul dan dia akan menang gitu, istilahnya seperti itu. Ya mulainya kapan gitu? Think big, do small, start now. Gitu. Kalau misalkan kita bilang, aduh besok aja deh, aduh ntar lagi deh, itu besok aja deh, ya udah, gitu. Lewat begitu aja teman-teman. Gitu. Expansion itu bicara berpikir besar, lakukan dari hal yang paling kecil dan mulainya kapan? Sekarang, bukan besok, bukan tahun depan, bukan bulan depan, tapi sekarang. Gitu. Jangan terbiasa dengan hal yang biasa. Thank you. Oke, thank you, Ko Teddy. Ada yang mau share lagi, teman-teman? Mungkin karena ini Women Day. Coba yang siap. Mika. Pingkan gimana kabar, Pingkan? Ya, sinyalnya susah ya? Kayaknya sinyalnya jelek deh. Iya, nggak apa-apa deh. Oke, ada yang mau share lagi, teman-teman? Wati. Yemima. Pas. Yemima pas lagi belajar. Yemima lagi belajar. Udah jam 9 ini. Delia mungkin, Delia mau share? Oh, aku enggak, Kak. Next aja. Next ya. Oke, Lili mungkin Lili mau share? Halo, Lili.
Lili lagi sakit gigi, Kak Ute. Hah? Oh, oke. Nanti doain ya, Lili. Oke. Yeni mau share? Enggak, belum ada. Oke, ya udah teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang mau share lagi. Hani. Siapa? Hani biasanya diem-diem tapi banyak. Petrus tuh dari tadi cengengesan aja tuh. Iya kok Petrus. Nge-lag gue cuy. Udah tadi Kalian yang nggak gerak. ngemeng ya. Lu kalau ngemeng kagak nge-lag. Ada ini kan, Pet? Produk baru kan, Pet? Mukanya nge-lag cuy. Pada nggak gerak. Nggak apa-apa lah. Suara lu jelas. Yang penting suara lu jelas aja. Suara gue jelas nggak? Jelas banget, Pet. Iya. Kalau lu matiin video lu aja biar nggak nge-lag. Gue matiin. Halo. Untung gereja gue ibadah online. Dengar Ya, kok. semua juga ibadah online cuy. Ditangkap kita sama Satpol PP. Oh iya, ibadah offline. Iya. Ibadah lu udah ibadah offline. Udah. Di mana? Dari kapan-kapan di Sunter. Seriusan nggak digerebek gereja lu? Warga sekitar mana suaranya? Enggak. Bentar, mau. Nggak digerebek. Aman. Bukan Sunter mah. Hananeel. Apa? Hananeel? Iya. Lu gereja apa dulu nih, yuk? Hah? Gereja yang mana dulu nih? Gereja apa sih? Itu yang gue pernah yang gua sering share ke lu, David. Yang bawang. Hah? Oh, itu mau menyusup gua itu. Bawang. Apa sih bawang? Apaan sih? Gereja bawang. Kebun bawang. Apa? Jalan bawang. Maksudnya David gereja bawang. Bawang Civina itu apa sih? Bawang Bawang bulan merah, bintang. bawang putih. Apa? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Daun bawang. Itu mah bohongan, David. Gue di ini dekat Sunternya di seberangnya apartemen Green Lake, gereja gua. Seberang apartemen Green Lake. Iya, yang di sekolah bekas sekolah India itu yang cat biru tuh, apa namanya? Hidup Planet. Jadi planet. Oh. Pas itu ada gereja. Ada ya? Wah, ada. Satu gedung bisa nginep lagi, mau nggak pulang-pulang ya nggak apa-apa tuh nginep di sana. Gereja apa masjid? Gereja lah. Bisa nginep segala, weh. Iya, ada kamarnya, ada ruangannya. Ruangan youth sendiri, ruangan penari sendiri. Kayaknya selalu sepi ya situ. Minggu rame. Gede kok itu dia setelah ini. Gua ada gymnya lagi. Tahu gue Jakarta nggak boleh offline. Dulu sih pernah digerebek apa? KBR. Langsung bubar. Nah, lu belum bayar berarti kalau Nah, pas pandemi dulu tahun 2020 yang baru-baru. Bulan Mei-nya udah offline. Ping, kan? Apa kabar itu? Mata gimana? Mata gimana jadinya? Ada si Aki. Bapak pembicara, udah kembali Bapak pembicara. Udah diusir dari sana ya? Lu nggak boleh lama-lama ya di sana ya? Enak dia. Cepet amat lu di sana. Iya. Pak Aki mau closing. Mulainya pagi. Mereka mulai jam 7. Oh, gua kira mic lu di mute terus, nggak dikasih Oh, ngomong. di mute terus memang iya, Chan. Oke. Hai, guys. Dia kena kick, kan? Kena kick. Oh, udah ya, Koaki ya? Udah ya, bye. Bye. Karena Koaki udah datang ya teman-teman, kita tutup ibadah kita. Pak Aki mau closing, guys. Mau nanya Koaki, emang sekarang itu ya momen days ya kok? Iya, hari ini Women Days. Oh iya dong. Kau bilang? Kan.
Bukan Hari Wanita Nasional, bukan Hari Wanita Internasional. Ini Women Days-nya Cool Sunter. Bikin sendiri ya women-nya. Iya. Jadi beberapa minggu lagi bisa juga Women Days lagi. Minggu depan kita Women Days lagi. Oh, aduh. Ngarang-ngarang nih kaki. Berarti men gak usah masuk dong Women's Day. Meeting kita bener dong. Halo Bro Handoyo, hai. Halo aki-aki. Waduh. Aduh, aku udah digas dulu ya Bro. Hai guys. Udah lanjutkan Bro. Lu tiap minggu ikut dong, Ki. Ki. Parah. Kenapa jadi Aki sih? Tiap minggu kayak ikut. Handoyo. Parah sih ini. Jadi ini. Ya ada grup WA nggak, Pit? Grup WA ada lah. Ayo masukin dong. Nanti David yang follow up lu. Nang lu butuh apa? Nanti dibantu sama David. Iya, boleh. Lu Handoyo dilihatin sama Bro David ya. Yang setower aja yang gampang ya kan. Karena gue ntar minta Hani wakilkan. Enggak. Lu denger kata-kata gue gak? Think big, do small, start now. Nah, lu turun ke taman tuh kan ketemu sama dia langsung. Banyak nyamuk, guys. Banyak nyamuk di taman. Satu apartemen sama Ko David sama Hani. Satu. Sama ya? Enggak. Satu tower kan? Jangan ngaku-ngaku lu Handoyo. Oh, beda tower ya? Beda. Lu jangan ngaku-ngaku lu Handoyo lu. Kalau kayak gitu lu nggak mau ngaku dosa lu. Lu fitnah lu sembarangan. Gengs, kalau udah nggak ada apa-apa kita tutup aja, gengs. Oke, teman-teman ada yang mau didoain nggak? Ini sakit gigi. Kenapa? Tadi si Pinkan jadi mau sharing. Hah? Si Pinkan tadi mau sharing. Lemot ya dia. Itu lagi itu lagi nge-freeze apa lagi bengong sih, Ping? Wifi-nya lagi lemot ya. Lagi keluar lagi. Lagi keluar lagi Aki tes. Itu Aki udah tuh. Oh, gue kira lu kick juga. Enggak lah, gila. Oh, tuh ada tuh. Sadis ya. Gak diterima di surga neraka dia kesana ya. Aduh. Tadi ada yang mau didoain nggak? Lili tadi sakit gigi ya? Lili sakit gigi ya? Lili sakit gigi. Ada lagi selain Lili? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Waduh. Enggak, lebih baik sakit hati guys. Sakit gigi sakit banget, woy. Iya, tadi dibilang gusinya sakit gitu. Saya didoain sama Ute. Didoain sama Siska ya. Oh, Siska yang doa. Siska yang doa. Karena Women Day, jadi. Oke. Berarti kita doain Siska, doain Lili yang lagi sakit gigi. Pinkan juga katanya lagi sakit juga, giginya juga lagi perawatan. Doain Pinkan juga tambahannya. Terus habis itu sama lahir. Kenapa? Matanya lagi pemulihan juga ya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau didoain mungkin? Mika juga tuh matanya tadi dia merem-merem gitu. Ngantuk ya, kalau itu mah ngantuk ya, Mik ya. Siska, cek. Tam? Ya, bentar ya. Oke. Ini urusannya sama Dedek Kumis nih kayaknya. Bukan. Aduh. Aku kayaknya lagi kolesterol, habis minum obat kolesterol. Waduh, makan apa? Aduh, nggak tahu deh nih. Ini makan babi nggak ajak-ajak nih kayaknya. Iya. Oke. Siapa yang tadi yang kolesterol tadi? Siapa tuh? Ini ada obat nih. Gue juga kadang-kadang, coy. Ada obat mau nih. Kok Hakim mau? Aduh. Obat apa? AstraZeneca gue ada obat, gue fotoin. Serius, gue nggak ngade-ngade. Ada yang merek AstraZeneca memang. Oh gitu? Iya benar. Ya, benar. Oh iya. Oh, mereknya merek vaksin. Obat mah juga Bukan, ada. tablet. Itu cakep Itu kan punya company. paten itu. Oh. Ya, nah, kalau ngomong AstraZeneca, kepikirannya vaksin lah, coy. Iya. Gue juga nangkapnya vaksin COVID, coy.
Tinggi. Iya, nggak kirain ada vaksin itu, vaksin untuk kolesterol coy. Itu juga mau. Minum 3 aja udah sembuh kali. Ntar gua kasih coba kalau mau. Boleh, boleh. Itu siapa yang mau tuh? Tunjuk tangan, kasih alamat ke Windy. Iya, ntar gua kasih AstraZeneca ya. Kalau mau nih, gua ada 1 strip nih. Faktor berarti. Oke, boleh, makasih so, Kak. udah semuanya ya teman-teman ya. Kita tutup dalam doa ya. Tam-tam udah ready, Siska? Ya, siap. Oke. Ya. Sebelum kita menutup call kita malam ini, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah sharing, untuk Kevina, buat teman-teman yang sharing tadi juga. Kita mau berdoa semoga yang kita dapat hari ini bisa jadi berkat buat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak buat segala penyertaan yang Tuhan udah berikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak karena Engkau mengumpulkan kami semua di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ini Tuhan di Kulsuntar. Terima kasih Bapak karena Tuhan udah bimbing kami melalui firman-firman-Mu yang tadi udah di-share sama Cevina dan teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa supaya firman-Mu itu bisa menjadi fondasi dalam kehidupan kami sehari-hari untuk bisa lebih baik lagi menjadi anak-anak-Mu walaupun ada banyak tantangan, Engkau mau menempa kami untuk jadi anak-anak yang lebih baik. Tuhan, Kau tahu di bulan Agustus ini kami berdoa buat bangsa Indonesia di ulta ke-76-nya. Tuhan yang berkati rakyatnya, Tuhan yang pulihkan kami semuanya Tuhan untuk bangsa Indonesia dari penyakit yang lagi marak yaitu COVID-19. Kau berkati Tuhan, biar Tuhan yang angkat penyakit itu sehingga Indonesia dipulihkan. Tuhan juga berkati untuk pemerintahan Tuhan untuk semakin bijaksana dalam memimpin kami rakyatnya. Tuhan juga berkati kami Tuhan agar kami tetap melakukan yang terbaik di dalam keadaan kami yang mungkin gak gampang di kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Kulsuntar dan anak-anak Kul. Tuhan berkati buat Pak Gembugam, Kak Teddy, untuk keluarganya, buat teman-teman Kul yang lainnya, untuk Kak Hani, Kak David dan keluarga, kemudian untuk Ute dan keluarga, Alvin dan keluarga, Cimika dan keluarga, Kak Imet dan keluarga, Kak Petrus dan keluarga, Kak Windy dan keluarga, Delia, kemudian Kodi, Jenny, Lily, Pinkan juga Tuhan kami berkati ya Tuhan, biarkan berkat-Mu saja ya Tuhan yang melimpah dalam kami, berkati kesehatan, pekerjaan, usaha kami, juga berkati buat anak-anak kami, keluarga semuanya Tuhan kami berkati. Tuhan juga kami berdoa buat Cisela yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Engkau yang berkati Tuhan buat kehidupan Cisela, berikan kesehatan, panjang umur, dan berkati supaya kehidupannya selalu baik, mendapatkan yang terbaik untuk anak-anaknya dan keluarganya. Tuhan juga berkati untuk teman-teman kami yang lagi kurang enak badan. Tuhan berkati Pinkan dan Lili Tuhan yang lagi sakit, dan Tuhan yang memberikan pemulihan untuk mereka sehingga mereka bisa kembali sehat dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya yang kami doakan, mungkin ada yang belum kami sebutkan di sini, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu daripada kami sendiri sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup semuanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah Kau berikan setiap kami. Terima kasih buat tiap firman yang kami dengar. Terima kasih buat kebersamaan kami semua yang begitu hangat ya Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat sukacita dan sejahtera yang Tuhan berikan.
Mari kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita dan sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus kita di orang yang berkah. Ya percaya yang dikasihi sama-sama dengan saya katakan. Amin. Thank you, gengs. Mari kita berfoto. Thank you, guys. Ki foto Ki, gue nge-like Ki. Iya dong, gua di mana-mana. Ki foto Ki, gue nge-like Ki. Foto. Iya, gue nge-like. Iya. Oh, itu nge-like. Kalian nggak gerak nih di sini. Oh ya, kita masih tutup mata dari tadi. Ini boleh pingkan, boleh ini buka videonya dulu. Ini mana ya? Print screen ya? Lili lagi sakit gigi. Oh ya udah, oke. Ini gua Fit lagi ngapain tuh? Fit. Si Dev lagi telan. Wah, nggak benar nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, 4, 5, 6. Oh kaki tinggi kan? Mana? Oh ya. 4, 5, 6. Oke, udah belum? Udah. Oke, teman-teman. Thank you semua. Udah ada. Ini samping ya. Kayaknya gua lewatin kayak nih. Apa? Tadi ada orang yang Ini gua lewatin sesuatu nih. Long weekend pada kemana nih? Weekend? Emang ada long weekend? Apa itu? Hari biasa kali. Cuma bedanya nggak ngantar doang. Senin cuti bersama Ki. Hah? Dari mana? Enggak, Kok David ngade-ngadi. Emang nih. Lu jangan ngadi-ngadi, Phil. Anak-anak Gue cek kalender si Aki nih. Gue sosok kalender si Aki nih. Padahal gue tiap hari libur. Apa? Jadi duit. Dia Mobile Legends nih, pusreng. Kalah. Aduh. Oh iya, Mobile Legends. Udah riset belum Mobile Legends? Hani, apa kabarnya Hani? Tadi gimana? Aman game? Aman, tapi yang terakhir aku ngikutin. Cuman sayang garingnya di terakhir doang. Ya, itu padahal yang cari garing ngeturnya. Oh iya bener, Han. Jawab gitu. Ini rekodnya dimatiin dulu, Han. Ini soalnya cumnya punya gua, coy. Masuk gara-gara Hani nih. Ketahuan. Ini si Kak David nih yang bilang deh. Abis ini kita diteror sama Hani. Ayo lu. Lu mau sebarin ini video atau lu mau ini nih? Masih direkam, coy. Jangan, jadi nggak apa-apa lah. Kita bikin viral juga ya. Kita bikin viral. Mati kita langsung. Gak punya pengacara lagi, kawan. Aduh. Dari tadi gue udah pengen ini aja julid aja bawaannya gue. Thank you semuanya. Buat Ute, buat Cina yang ngasih ini di hari. Bye semua. God bless you guys. Happy holiday. Enjoy your holiday, guys.